We pray for better days. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PKMKC Universitas Negeri Padang. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan aplikasi medis ular berbisa atau disebut juga dengan amuba. Dengan pembimbing Bapak Fitra Arya Dwi Nugraha yang beranggota Maulana Kori Pagestu, Ferdinand, dan Nur Aksa. Latar belakang permasalahan aplikasi medis ular berbisa. Yang pertama, gigitan ular berbisa banyak mengancam nyawa dan bahkan menimbulkan cacat fisik secara permanen. Yang kedua, antivenom yang tersedia hanya sedikit dan di Indonesia hanya tersedia satu antivenom untuk mengcover 3 jenis ular. Yang ketiga, pertolongan dan penanganan tim medis belum maksimal karena tim medis belum menguasai pengklasifikasian jenis ular berbisa. Dan yang keempat, kasus gigitan banyak terjadi di desa, minimnya sarana dan prasarana, serta pengetahuan di desa juga berdampak besar terhadap penanganan kasus gigitan ular. Pada pembuatan aplikasi medis ular berbisa, atau disebut juga dengan amuba, kami menggunakan 2 referensi, yaitu jurnal dan buku. Jurnal yang kami gunakan adalah keberadaan ula pucua Trimeresurus barati pada beberapa daerah di Sumatera Barat yang dipublis oleh Bioconsektar pada bulan Desember tahun 2015. Sedangkan buku yang kami gunakan terdapat 4 referensi. Yang pertama, Guidelines for the Management of Snake Bites. Yang kedua, Reptile of Southeast Asia. Yang ketiga, Amphibian Reptile. Dan yang keempat, Snake Antivenom Immunoglobulis. Contoh kinerja aplikasi saat berada di lingkungan yang jauh dari rumah sakit. Langkah-langkah yang dilakukan ketika terkena gigitan ular berbisa. Yang pertama, membuka aplikasi amuba. Yang kedua, membuka menu penanganan pada aplikasi. Yang ketiga, mengikuti langkah-langkah cara melakukan penanganan secara teratur sesuai di dalam aplikasi serta gambar yang ada pada penanganan. Jika terjadi sebuah gigitan ular, ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu jangan pernah mengisap, menyayat, dan mengikat bekas dengan erat bagian tubuh yang terkena gigitan untuk mengeluarkan bisanya. Bisa tidak menyebar melalui darah, melainkan melalui kelenjar getah bening. Seseorang yang terkena gigitan perlu dibuat tenang dan jangan panik untuk mengurangi gerakan. Sebisa mungkin mengingat bentuk dan warna dari ular yang menggigit dan melakukan tindakan imobilisasi. Prosedur melakukan tindakan imobilisasi sebagai berikut, yaitu beri tanda pada bagian bekas gigitan berupa lingkaran di sekitar area gigitan, balut dengan kain kasa atau apapun jenisnya yang bisa digunakan. Balut sampai bagian persendian yang tidak bisa menimbulkan pergerakan, beri pembedaan untuk memompa agar tidak terjadi gerakan, dan ikat hingga tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Dan segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat dan berikan info yang dibutuhkan dengan sebenarnya. Lalu bantu tenaga medis untuk mengidentifikasi jenis ular yang menggigit dengan membuka aplikasi medis ular berbisa. Pada item yang pertama yaitu warna ular, terdapat 4 warna ular. Yang pertama, ular berwarna hitam. Berwarna coklat. Yang ketiga, ular berwarna strip atau belang.
Setelah ditentukan jenis ularnya, selanjutnya penanganan diserahkan kepada tenaga medis tersebut untuk memberikan antivenom. Yang keempat, setelah kita melakukan imobilisasi, kita dapat menghubungi pihak rumah sakit yang telah bekerja sama dengan aplikasi ini agar dilakukan penanganan selanjutnya. Rencana tahapan berikutnya jika pandemi berakhir, yang pertama, pembuatan aplikasi, yang kedua, memasukkan data jenis ular berbisa di seluruh Indonesia, yang ketiga, mensosialisasikan aplikasi secara terstruktur, dan yang keempat, pendaftaran paten untuk aplikasi jika sudah jadi dibuat. Demikian penjelasan tentang laporan aplikasi medis ular berbisa dari PKMKC Universitas Negeri Padang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.